Halo kawan-kawan, kembali lagi. Kali ini saya ingin membahas apa-apa yang mungkin perlu diperhatikan sebelum menanam sengon. Jadi ini kita tidak saling, saya tidak ingin menggurui. Di sini kita cuma saling belajar, saling berbagi pengalaman. Jadi apa-apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menanam atau saat menanam kayu sengon. Yang pertama itu lahan. Kondisi lahan itu harus dibersihkan. Alangkah lebih baik dibersihkannya full. Jadi segala macam pohon-pohon ditebang habis, jadi hanya akan disisakan kayu sengon saja nantinya. Kenapa demikian? Itu untuk agar supaya kayu sengon mendapat sinar matahari yang cukup. Dari pengalaman saya, sengon yang terkena sinar matahari yang cukup itu lebih baik pertumbuhannya daripada yang terhalang sinar mataharinya. Ada yang tumbuhnya kerdil, ada yang tumbuhnya miring karena dia mencari sinar matahari. Sebagai contoh, di kebun saya itu tidak saya bersihkan habis waktu saat hendak menanam kayu sengon. Ada beberapa pohon manggis dan langsat atau duku yang tidak saya tebang. Akibatnya sengon yang tumbuh di dekat pohon itu tumbuhnya miring dan pertumbuhannya sedikit terganggu. Yang kedua itu pemilihan bibit. Dalam pemilihan bibit, kawan-kawan juga perlu mempertimbangkan dari segi nilai ekonominya. Walaupun sengon Solomon itu lebih bagus pertumbuhannya dari sengon biasa atau sengon laut, tapi kalau misalkan harga belinya mahal, maka alangkah lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Karena kita dalam berusaha itu mencari keuntungan. Apalagi sekarang kan harga jual kayu sengon tidak semahal dulu. Tapi kita tidak tahu untuk kedepannya bagaimana. Cuma kita asumsikan saja harganya tetap seperti saat ini. Jadi sebelum mengeluarkan banyak modal, hendaknya terlebih dahulu diperhitungkan matang-matang apakah memilih bibit yang mahal, misalkan sengon Solomon, atau bibit yang biasa, yang murah, sengon laut. Untungnya di tempat saya itu ada pembibitan milik pemerintah. Jadi warga atau masyarakat bisa mengambil bibit pohon sengon laut secara gratis hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir. Jadi sebelum teman-teman membeli bibit, mungkin ada baiknya ditanyakan dulu ke pihak terkait, misal Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan atau Balai Pertanian. Siapa tahu ada bibit sengon gratis. Lumayan untuk mengurangi modal. Jadi untuk bibit itu diperhatikan berapa modal yang kita keluarkan dan berapa harga jual kayu sengonnya. Karena setahu saya kalau di tempat saya itu harga sengon laut dengan sengon Solomon itu sama harga jualnya. Jadi tidak ada bedanya. Apakah tergantung kitanya apakah mau mengeluarkan bibit yang lebih mahal atau lebih murah. Ya mungkin perbedaannya sengon Solomon lebih cepat pertumbuhannya. Tapi apakah
bijak mengeluarkan uang yang lebih itu tergantung pribadi masing-masing. Yang ketiga itu waktu penanaman. Waktu penanaman lebih bagus itu di awal musim hujan, karena kita tidak perlu menyiram sengon yang masih kecil. Kalau kita menanam pada saat musim kemarau, itu otomatis kita perlu melakukan penyiraman. Saya sudah membuktikan bahwa menanam sengon di musim kemarau itu bisa selama dilakukan penyiraman. Pertumbuhannya tidak terlalu terganggu. Tapi saya juga ada lahan yang saya tanam sengon saat musim kemarau dan tidak disiram, ya paling 1 atau 2 kali. Pertumbuhannya sangat tidak bagus dan ada beberapa yang mati. Itu sedikit pengalaman. Jadi untuk penanaman, kalau mau menanam pada saat kemarau perlu diperhatikan pengairannya, dan otomatis itu menambah tenaga kalau dilakukan sendiri penyiramannya. Kalau dilakukan oleh tenaga kerja atau memasang instalasi pengairan, itu otomatis akan menambah modal lagi bagi kawan-kawan. Jadi harap dipertimbangkan matang-matang waktu penanamannya. Kalau mau mengeluarkan tenaga ekstra, ya bisa ditanam saat musim kemarau. Tapi alangkah lebih bagus ditanam saat musim penghujan. Selanjutnya itu jarak tanam. Jarak tanam setiap orang berbeda-beda tergantung pengalaman. Ada yang 2x2, ada yang 3x3, ada yang 3x4, ada yang 4x2, ada yang 4x4. Bagi yang lahan seperti saya terbatas, mungkin 3x3 pilihan yang masuk akal, karena 3x3 itu masih bisa kita tumpang sari dengan pisang ataupun tanaman yang seperti porang atau juga rumput ternak seperti rumput odot atau rumput gajah. Untuk yang 2x2 meter untuk ditanam pisang, saya rasa itu sangat tidak maksimal pertumbuhan pisangnya nantinya, karena untuk yang 3x3 saja saya tanam pisang itu pertumbuhannya sedikit terganggu, karena kan sinar mataharinya tidak full, otomatis tertutup sengon sedikit. Pertumbuhan pisang saya bandingkan dengan yang terkena matahari full itu memang berbeda, tapi kan di sini kita untuk memaksimalkan lahan. Jadi bisa saja kita tanami tumpang sari dengan pisang atau porang. Lumayan kan untuk menambah pendapatan di lahan tersebut. Ya mungkin untuk ongkos pemupukan hasil dari situ. Yang perlu diperhatikan dalam kita tumpang sari itu adalah kondisi tanah. Jangan sampai tanah yang di kayu sengon itu terlalu gembur, karena itu bisa membuat kayu sengonnya roboh saat terkena angin kencang. Usahakan kalau misalkan kita tumpang sari dengan porang, yang digemburkan itu yang di dekat porangnya saja, jangan sampai yang terlalu dekat ke batang sengonnya. Sengonnya nanti tidak akan kuat saat tingginya sudah 2-3 meter. Bila terkena angin kencang mungkin akan roboh. Jadi sebelum roboh ada baiknya kita perhatikan kondisi tanahnya. Kalau sampai roboh,
Walaupun bisa diluruskan kembali sengonnya, biasanya pertumbuhannya akan terganggu. Dia perlu adaptasi lagi, baru akan mulai tumbuh lagi. Selain itu juga perlu kawan-kawan perhatikan apakah di dekat lahan kayu sengon itu ada hama-hama seperti tupai ataupun monyet. Kalau misalkan kawan-kawan tumpang sari sengon dengan pisang dan di seputar kebun itu banyak monyet, maka itu akan berpotensi merusak kebun kayu sengon kita. Dahan-dahan mungkin akan banyak yang patah. Sama juga kalau di seputar kebun itu banyak sekali tupai atau bajing. Saya mengalaminya karena tupai itu sangat suka memakan kulit kayu sengon, selain kulit petai. Jadi kulit kayu sengon itu akan dia makan, lalu batang kayu sengon akan mengering, dan saat terkena angin kencang maka akan patah. Jadi kepada kawan-kawan, sebelum menanam kayu sengon, apabila di dekat lahan itu banyak hama tupai, mungkin bisa dibasmi atau dikurangi terlebih dahulu daripada nanti mengganggu kebun kayu sengon kita. Kemarin itu di kebun saya, tupai itu baru ada saat kayu sengon umur 6 bulanan ke atas. Di bawah itu tupai masih belum ada yang memakan kulit kayu sengon. Jadi mungkin perlu diperhatikan soal hama. Selanjutnya itu adalah perawatan kayu sengon. Dalam merawat kayu sengon, melakukan pemangkasan itu sangat perlu. Cuma dalam melakukan pemangkasan kita jangan sampai terlalu sering. Mungkin kita beri jangka itu 4-6 bulan sekali baru kita lakukan pemangkasan, agar tidak mengganggu pertumbuhan kayu sengonnya. Gulma-gulma yang di bawah kayu sengon juga itu perlu kita bersihkan agar semua nutrisi yang ada di tanah itu cuma diserap oleh kayu sengon ataupun oleh tanaman tumpang sari yang ada di lahan tersebut. Jangan sampai ada gulma-gulma liar yang ikut menyerap nutrisi yang ada di tanah. Penyemprotan hama juga perlu kita perhatikan karena ini bukan tanaman yang berbuah atau bukan tanaman yang untuk dibuahkan kayak alpukat atau durian. Penyemprotan hama, misalkan hama daun, itu tidak perlu rutin seperti tanaman yang berbuah. Penyemprotan rutin itu mungkin sangat bagus, cuma itu akan memperbesar pengeluaran yang kita lakukan. Penyemprotan secukupnya, yang hanya apabila kita melihat ada ulat di daun misalkan baru kita semprot, itu akan meminimalkan pengeluaran yang kita punya. Jadi kalau saya itu penyemprotan itu hanya saat saya rasa perlu, bukan penyemprotan yang rutin untuk hama. Pupuk juga, untuk penggunaan pupuk akan lebih bagus pupuk kimia ditambah dengan pupuk kandang. Pupuk kimia yang dipakai itu kalau untuk meminimalkan pengeluaran itu sebaiknya yang kita gunakan adalah pupuk yang bersubsidi. Kalau pupuk yang kita gunakan pupuk non subsidi itu selisihnya bisa sampai 300 ribuan untuk satu bantal pupuknya. Jadi sangat lumayan untuk menekan pengeluaran. Namun bagi kawan-kawan yang memang ingin memaksimalkan, bisa saja menggunakan pupuk non subsidi. Cuma sudah tahu resikonya bahwa itu akan memperbesar pengeluaran.
Mungkin itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kawan-kawan ingin menanam kayu sengon. Karena dalam berinvestasi sengon ataupun usaha sengon atau usaha apapun, yang kita cari adalah keuntungan. Jadi sebelum memulai usaha, kita perlu memperhatikan aspek-aspek ekonominya, yaitu pengeluarannya. Jangan sampai pengeluaran yang kita lakukan itu lebih besar daripada pendapatan yang akan nanti kita dapatkan. Mungkin ini saja pada video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ataupun isi dari video saya. Harap dimaklumi, dan apabila ada kritik atau saran silahkan saja tulis di kolom komentarnya. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Yo.